Bacaan diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 1 dan ayat 11 sampai dengan 18. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, hari ini gereja memperingati pesta Santa Maria Magdalena. Kepada kita melalui bacaan Injil disuguhkan kisah tentang Maria Magdalena dari Injil Yohanes agar kita belajar dan bercermin darinya sebagai pribadi yang beriman. Hal apa yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita dari kisah tersebut? Dalam Injil Yohanes, Maria Magdalena muncul dalam kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan erat dengan misteri Paskah. Maria Magdalena berdiri di depan salib Yesus, menjadi saksi kematian Yesus, dan juga menjadi saksi kebangkitannya. Ia turut merasakan sakit yang dialami Yesus. Itu semua membuat Maria Magdalena memiliki resiko besar karena dia bisa diidentifikasi sebagai murid Yesus dan dijatuhi hukuman. Dari kisah dalam bacaan Injil hari ini, kita melihat bahwa Maria Magdalena sangat berduka akibat kematian Yesus, guru dan pribadi yang amat dicintainya. Dia belum memahami kebangkitan, dia pun lupa bahwa Yesus akan mengalami hal itu. Namun Yesus kemudian menjumpainya dan memanggilnya dengan sebutan khusus. Disitulah Maria Magdalena sadar siapakah Yesus. Itulah Yesus dalam rupa kebangkitan. Kebangkitan Yesus mengantar Maria Magdalena menjadi saksi iman bagi murid-murid Yesus dan komunitas Kristiani. Ia memberikan bukti dan peneguhan pada mereka. Dengan demikian, Maria Magdalena adalah saksi yang sah atas sengsara
wafat dan kebangkitan Yesus di dalam komunitas. Dia bisa dideskripsikan sebagai pribadi yang tangguh, tahan banting, setia, dan sahabat yang penuh iman. Marilah kita bercermin dan belajar dari Maria Magdalena. Ia mampu menanggung segala kepedihan untuk menjadi saksi sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Apakah kita juga berani menjadi saksi Yesus di dalam hidup harian kita? Apakah kita punya daya tahan, ketangguhan, kesetiaan, dan iman yang besar seperti Dia? Mari kita mohon rahmat itu kepada Tuhan, yakni supaya kita memperoleh rahmat seperti yang dicurahkannya kepada Maria Magdalena. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Mulia, Putra-Mu yang tunggal, menyampaikan kabar sukacita Paskah yang mulia kepada Maria Magdalena mendahului para murid lainnya. Semoga berkat teladan dan doanya, kami mewartakan Kristus yang hidup dan kelak melihatnya meraja dalam kemuliaan-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.